Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sarrif wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada tahiyah Sekretaris PWDMI DKI Jakarta Haji Zulfajri, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat Ustaz Syawaludin Hidayat beserta seluruh fungsionaris pimpinan DMI Jakarta Pusat beserta para pimpinan cabang yang hadir pada kegiatan rapat pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat. Juga ada ibu-ibu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita hadir di tempat ini. Bapak Ibu mungkin dari kemarin biasanya memang begitu, keinginan buat ke puncak sangat menggebu-gebu, tapi pengen juga cepat pulang. Padahal tempatnya disiapin hotel, udara dingin, pikiran juga terang. Ya, pengennya yang iya, oleh-oleh dikasih, pulang dapat ongkos, kembali ke Jakarta mungkin pikiran mumet lagi. Apalagi Jakarta sekarang ini sedang disibukkan oleh berbagai macam persoalan. Mudah-mudahan semua persoalan itu persoalan yang enak-enak. Baik, saya ingin bicara begini. Dewan Masjid Indonesia, keuntungan kita pertama sudah menjadi pimpinan dan anggota dewan. Orang-orang rebutan pengen jadi anggota dewan, mengeluarkan dana yang cukup besar. Kita sudah menjadi anggota dewan. Pokoknya ini kebanggaan kita, Bapak kerja saya ini anggota dewan. Wah, dihormati orang anggota dewan. Mewakili masjid. Luar biasa kan? Jadi pertama, jadikan organisasi kita ini kebanggaan kita. Karena ini adalah kebanggaan kita, kita akan jaga, kita rawat dengan baik. Selama ini kita pandai merawat anak mertua. Anak mertua kita rawat, kita jaga, kita percantik, begitu kan? Pokoknya apapun kita berikan buat anak mertua. Banting tulang, peras keringat, jungkir balik buat anak mertua. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat anak mertua, buat cucu mertua. Makin hari kepada anak cucu mertua makin bosan apa makin sayang? Sayang. Yakin? Depan bininya ngomong begitu. Yakin, ya, yakin. Ya. Tidak bisa ditukar tambah. Mobil yang kita sayangin 5 tahun paling juga tukar tambah. Iya. Kalau punya keberanian. Kita kan geluduk doang, gede geluduk, kagak hujan-hujan.
Nah, anak mertua, cucu mertua kita rawat, kita jaga dengan baik karena sayang kita. Dewan Masjid Indonesia ini adalah milik kita. Kita yang harus merawat, kita menjaga. Kalau ada sedikit-sedikit yang barangkali kurang sempurna, yuk kita perbaiki bersama-sama. Bukan milik ketua, bukan milik sekretaris, bukan milik bendahara, tetapi ini adalah milik kita bersama. Ketua, sekretaris, bendahara itu hanya melaksanakan amanat. Amanat yang kita terima ada dua. Yang pertama yakin, jelas. Bi amanatillah, amanat Allah. Jadi ketua, jadi pimpinan, termasuk sampai ke ranting. Ini melaksanakan bi amanatillah. Sama dengan anak mertua juga kita ambil bi amanatillah. Yang kedua, amanat dari orang yang telah memilih kita, mempercayai kepada kita, juga yang memberikan SK kepada kita. Kalau pemilih kita tidak rawat dengan baik, maka dia akan lari. Kalau orang yang memberikan SK kepada kita tidak taati, khawatir, jangan-jangan nanti SK dicabut lagi. Itu istilahnya doang. Artinya apa? Jaga, rawat dengan baik. Dari Pak Ketua Jakarta Pusat sudah menyampaikan kebersamaan ini mahal harganya. Mahal. Untuk hadir kemari ini mahal. Untuk bertemu bersatu, apalagi bisa tidur bareng, biarpun beda kamar, ini mahal. Bukan karena mahal dengan materi, tetapi mahal untuk menyatukan hati-hati kita. Jangan sampai nanti kita seperti orang yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tuh kelihatannya kumpul, tetapi hati mereka terpecah belah. Mudah-mudahan kompak nih, kumpul bareng, orangnya kumpul, hatinya juga kumpul. Sementara ada orang yang berempat kumpul, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Berempat ya kumpul nih. Akur banget nih. Ada kopi, ada susu, ada teh manis, ada rokok. Sementara hatinya terpecah belah, malah saling sumpah serapa. Mampus lu, balak 6. Mampus. Yang belah sono hidup, mampus lu. Saling memati, saling membunuh, kan itu. Kumpul cegar cengir ketawa bareng, tapi hatinya saling membunuh. Dilihat-lihat, dilirik, mati lo. Iya mati. Semua saling nyumpah. Ya. Jadi Ustadz, Kiai, Mubalik, DMI mesti paham. Ada kiai saya kalau ceramah kemana-mana selalu bawa kartu domino. Begitu saya lihat keluar dari jasnya nih, menyambut rokok, keluar balak 6. Kiai, kalau orang yang nggak paham, cuma lihat begitu doang, Kiai bawa kartu domino, dia kabur tuh. Ngapain? Kiai apaan? Tapi ntar jangan negatif dulu, jangan a priori dulu. Ntar begitu dia naik panggung ceramah dibawa, diterjemahkan luar biasa. Sebenarnya mungkin saja pencipta, pengarang atau apalah ya, domino itu mungkin tujuannya ada. Jangan Wali Songo juga begini ya. Nih, balak 6 maknanya apa? Balak 3, 35, 0, 0, 0. Soki-soki kalau bahasanya Pajul. Itu ada maknanya. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya bermakna.
Orang-orang tua kita tuh pasti ada makna yang tersembunyi di balik itu semua. Cuma kita mungkin belum nyampe ke sana. Kita mungkin belum sampai ke sana. Kalau orang tua kita dulu jangan dihabisin tuh nasi di piring kalau pengen nambah. Kan begitu orang tua kita ngajarin. Lu mau nambah, kok piringnya kosongin, jangan sisain dulu dikit, tambahin nasi. Mananya apa? Ada yang tahu nggak? Saya kasih duit nih, ya. Silakan, apa? Jangan sampai rezeki kita kehabisan duluan. Ya, begitu belum 100% ya. Jangan sampai kehabisan duluan, belum benar. Biarpun mendekati. Sisain buat yang lain. Lebih salah lagi. Kata orang tua kita, ini kan mau nambah nih, jadi habisin dulu. Sebelum gajian, ini gaji yang kemarin jangan lu habisin dulu nih. Ya. Itu yang gajian, Kiai. Jadi Ustadz punya tabungan. Apalagi kita yang nggak punya gaji. Anak sakit, butuh duit, ada tabungan nih. ATM dikasih istri, Kiai. Bendahara megang uang kas yang dihabisin dulu sebelum datang yang donatur baru. Iya. Ini maknanya luar biasa banyak. Kalau yang bahasa Neng, jangan duduk depan pintu, ngapa itu? Nanti ada yang mau ngelamar balik lagi. Ya dua, benar juga. Tetapi yang jelas, lu duduk depan pintu, susah gua lewat. Neng, kalau nyapu jangan apa? Ngebersih, kudu apa? Biar apa? Kalau punya laki bewokan, kan Bang Juli. Nah, yuk kita mengelola organisasi ini dengan baik, rapi, tertib, dan jangan pernah lupakan para senior-senior kita. Saya bersyukur hari ini hadir Pak Suparlan. Mana Pak Suparlan? Kopiah berem ya. Harus ada orang yang kayak Pak Parlan, ya. Harus ada orang yang kayak Pak Bambang. Harus ada orang yang kayak Pak Wahyudin, Pak Syahril. Apalagi nih? Wah, ada Kiai Hatta. Hatta Jasa. Hatta Rais. Hatta. Itu menteng itu. Pak Miftah Rais. Harus ada orang yang kayak Pak Sadat, cuma jangan banyak-banyak. Banyak. Si kadang-kadang di kantor nih, ya Allah, kantor. Kalau Pak Sadat nggak muncul-muncul, saya kangen juga. Mana Sadat? Begitu Selamat sendirian nongol, mana Solmed yang temat ya? Bab Sadat, Selamat, Sugeng. Jadi kalau di pusat ini bentuk koalisi S, wah udah pas ketuanya Syawaludin, Sadat, Sugeng, Selamat, Syahabudin, Syahril. Ini Jakarta Pusat luar biasa nih, banyak S-nya. Sukanta. Oh, udah ini Jakarta Pusat nih ngeborong S semua nih. Suherman, coba tuh. Apa lagi? Yang perempuan ada nggak namanya S? Sukesi. Ini luar biasa. Ini komponen kita sesungguhnya sudah sangat luar biasa. Muhammadiyah di bawah NU. Kenapa? Kalau misalnya NU 10 miliar,
Muhammadiyah pasti di bawahnya. di bawahnya. Pertanyaan saya kenapa begitu? Ya kan terbesar kedua tuh. Hah? Terbesar kedua. Menyesuaikan dengan jumlah anggota kan begitu. Partai politik juga sama. Partai politik itu dapat anggaran dari negara sesuai dengan jumlah konstituen, gitu ya. Per pemilih 5.000 ya. Jadi dapat nanti 5.000 sebetulnya tuh tiap tahun. DMI ada di mana? NU terbesar pertama, Muhammadiyah terbesar kedua, dan seterusnya. DMI ini terbesar keberapa? Pertama. Kenapa Punya pemerintah. anggaran kita itu sampai 200 miliar? Berarti bahwa jumlah anggotanya melebihi yang lain. Kenapa? Kalau anggarannya buat NU, yang menikmati hanya kalangan Nahdliyin. Yang buat Muhammadiyah, yang menikmati Muhammadiyah. Tapi DMI di masjid ada NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Al-Wasliyah dan sebagainya. Ada LDI juga. Nggak mungkin kita, wah kamu nih ini adalah masjid NU. Yang bukan NU sholatnya sana, Masjid Keramat Raya. Nggak ada yang begitu kan. Jadi tidak pernah memilih, khotibnya pun sama. Saya khotbah Jumat di Masjid NU, Masjid Muhammadiyah. Cuma satu masjid yang tidak pernah diminta khotib, LDII. Hah? Nggak sah dia mah. Hah? Kalau pengajian saya diundang, ceramah ya, ada ahad duha saya diundang ceramah. Tapi kalau khotbah Jumat, karena itu adalah merupakan ya syar'i, ada syarat rukun khutbah. Kalau khutbahnya bukan orang dia, ya anggap nggak sah gitu kan. Ayo kalau berani undang saya khutbah Jumat, nggak mau dia. Itu artinya bahwa masih belum 100% itu bahasa dia apa namanya, sudah kembali ke apa baru namanya, paradigma baru, masih begitu. Cuman kalau dulu dipel, sekarang mungkin nggak dipel. Saya pernah nanya dulu, kenapa sih kok pakai dipel? Saya wawancara dulu, kenapa dipel? Mungkin kata saya ini, itu kan ada ayat Quran, innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya hanya saja pakai innama nih, adat hasr. Orang-orang musyrik itu najis. Jadi ente disamain sama musyrik nih, najis ya. Lu masuk masjid, najis bekasnya dipel. Salaman juga dipel tangannya itu. Kenapa najis dianggapnya? Sama dengan megang air kencing, sama dengan megang anjing yang basah. Nah, anggaran ini merupakan amanah dari pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah itu dari gubernur sampai lurah, gubernur, wali kota, camat, lurah, dan seluruh perangkat daerah itu adalah pemerintah. Tapi kalau pemerintahan, gubernur dan DPRD, itu ya, itu pemerintahan. Tidak bisa gubernur mengeluarkan anggaran semena-mena, harus ada rapat di badan anggaran. Yang pengalaman Bang Jul nih, pernah di tenaga ahli. Kalau Lintang lebih ahli lagi no? Ya. Jadi pemerintahan adalah pimpinan birokrat dengan legislatif. Keduanya harus nyambung. DMI ada di mana? Lagi-lagi saya tanya, pemerintah
gubernur dan perangkatnya. Pemerintahan, gubernur dan perangkatnya plus DPRD. Sekarang saya tanya, DMI adanya di mana? Nah, kita harus nyambung ke gubernur dan DPRD. Paham tuh?